Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru serta rekan-rekan operator? Jumpa lagi di channel OPS Palembang. Hari ini tanggal 8 April tahun 2023. Nah Bapak Ibu, pada video kali ini saya ingin menginformasikan tentang surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan nomor 11395/miring A1/PR.07.05/2023 tentang perpanjangan pembaruan data pokok pendidik tahun 2023. Jadi Bapak Ibu, inti dari surat ini adalah perpanjangan waktu untuk update Dapodik ya hingga 15 April dengan tujuan perencanaan Dakfisik tahun 2024. Artinya Bapak Ibu masih diberi waktu untuk mengupdate kondisi bangunan, kondisi kerusakan bangunan ya, sampai tanggal 15 April tahun 2023 Bapak Ibu. Jadi di sini poin 1, berdasarkan hasil pemantauan tanggal 4 April tahun 2023, jumlah satuan pendidikan yang telah melakukan pemutakhiran dan pengunggahan data dalam data pokok pendidik sebanyak 52.350 satuan pendidikan atau 18,33% dari seluruh total satuan pendidikan. Lalu yang kedua adalah selanjutnya proses verifikasi hasil pembaruan data oleh Dinas Pendidikan telah terverifikasi sebanyak 78,63% dari total data yang telah diunggah. Jadi Bapak Ibu, ini artinya masih ada sekolah yang belum melakukan pengupdatean kondisi bangunan ya, dan belum mengunggah hasil dari PUPR, hasil review dari PUPR ya. Kemudian Dapodik merupakan dasar untuk perencanaan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk di dalamnya adalah Dakfisik pendidikan. Mengingat butir 1 dan 2 bahwa jumlah data yang masuk masih sangat rendah, maka perlu adanya perhatian dari satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk memastikan pemutakhiran data verifikasi Dapodik. Berkenaan dengan hal tersebut, kami memberikan perpanjangan waktu untuk pembaruan Dapodik tahun 2023 dalam rangka perencanaan Dakfisik 2024 hingga 15 April tahun 2023. Jadi Bapak Ibu, masih ada sekolah yang belum mengupload Bapak Ibu ya, belum mengupload formulir penilaian kerusakan bangunan yang seperti ini ya. Seperti ini. Nah Bapak Ibu, sekedar mengingatkan bahwa untuk mengupload kondisi atau formulir penilaian kerusakan bangunan ini itu di SP Datadik Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu buka SP Datadik, Bapak Ibu operator khususnya, lalu login menggunakan SSO. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan pilih Sarpras dan bangunan. Nah, Bapak Ibu di sini ada beberapa gedung, tergantung kondisi sekolah Bapak Ibu masing-masing. Silakan diklik kondisinya, lalu masukkan nilai kerusakannya sesuai dengan form yang sudah ditentukan ya, yang sudah disahkan. Di sini sudah disahkan Bapak Ibu ya, sudah ditandatangani dan dicap basah oleh Dinas Pendidikan. Silakan dimasukkan di sini nilai kerusakannya, lalu simpan. Kemudian di sini ada berkas penilaian ya, berkas penilaian. Silakan diklik tanda pin ini, lalu upload Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu scan dulu sebelumnya semuanya ya, mulai dari persentase kerusakan, lalu di sini ada denah, kemudian juga ada foto dokumentasi. Nah Bapak Ibu usahakan file ini tidak lebih dari 1 MB Bapak Ibu ya. Kalau bisa di bawah 1 MB Bapak Ibu, 1 mega ya. Karena ada beberapa kasus itu filenya tidak terkirim Bapak Ibu, tidak terupload ya, karena size-nya yang terlalu besar. Baik Bapak Ibu, jadi masih ada waktu sampai 15 April. Silakan Bapak Ibu berkoordinasi lagi dengan Dinas Pendidikan. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima hasil dari PUPR ya, formulir penilaian kerusakan bangunan ini. Baik, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.